Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Okta Adelaksa dengan NIM 2022-11-071. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai fuzzy inference system dengan metode Mamdani pada mata kuliah sistem kontrol fuzzy. Nah, pendahuluannya sendiri, fuzzy inference system merupakan sebuah kerangka kerja perhitungan berdasarkan konsep teori hubungan fuzzy dan pemikiran fuzzy yang digunakan dalam penarikan kesimpulan atau suatu keputusan. Penarikan kesimpulan ini diperoleh dari sekumpulan kaidah fuzzy. Di dalam fuzzy inference system, minimal harus terdapat dua buah kaidah fuzzy. Fuzzy inference system terbagi menjadi dua metode, yaitu metode Sugino dan metode fuzzy Mamdani. Nah, yang akan kita bahas saat kali ini yaitu metode Mamdani. Metode fuzzy Mamdani adalah metode penarikan kesimpulan yang mudah dipahami karena sesuai dengan cara berpikir manusia dibandingkan dengan metode Sugino. Mamdani menggunakan proses komposisi aturan dan defasifikasi dengan metode centroid untuk menentukan output sehingga lebih memperhatikan kondisi setiap derivasi dan menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Output Mamdani berbentuk nilai linguistik dalam himpunan fuzzy, sedangkan Sugino menghasilkan output berupa fungsi linear atau konstanta. Nah, untuk pembentukan himpunan fuzzy sendiri, tahap pertama dari prosedur metode fungsi Mamdani adalah pembentukan himpunan fuzzy atau dikenal pula dengan istilah fusifikasi. Fusifikasi merupakan proses yang dilakukan dengan mentransformasi input himpunan tegas ke dalam himpunan fuzzy. Hal ini dilakukan karena input yang digunakan awalnya adalah dalam bilangan tegas atau real dari suatu himpunan tegas. Himpunan fuzzy ini didasarkan pada tingkatan linguistiknya yang dikelompokkan dalam suatu variabel fuzzy. Sebagai ilustrasi, untuk variabel fuzzy berat badan mempunyai himpunan fuzzy sebagai berikut. Contohnya kurus, sedang, dan gemuk. Nah, di sini terdapat komponen dasar dari Fish Mamdani yaitu ada 4. Di sini ada typo. Untuk yang pertama itu falsification, yaitu proses mengubah data crisp ke dalam bentuk fuzzy. Contoh, suhu sama dengan 30 derajat Celcius jadi panas dengan nilai keanggotaan 0,7 dan hangat 0,3. Dan yang kemudian ada rule base, yaitu kumpulan aturan if then. Contoh, jika suhu tinggi dan kelembapan rendah, maka kipas akan cepat. Kemudian ada inference engine, yaitu untuk menentukan hasil dari aturan-aturan. Terdapat implikasi menghasilkan output fuzzy dengan metode min, dan terdapat agregasi, yaitu menggabungkan semua output aturan dengan metode max. Kemudian ada defasifikasi, yaitu mengubah nilai fuzzy kembali ke angka crisp dengan metode umum centroid. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, di sini ada sistem kontrol kipas angin otomatis. Di sini kita lakukan deklarasian fungsi terlebih dahulu, yang dimana untuk inputnya di sini dalam bentuk suhu terdapat 4 jenis keadaan, yaitu keadaan dingin, sejuk, normal, dan panas dengan nilai keanggotaan sebagai berikut. Dan juga kelembapan, ada 3 jenis kelembapan, yaitu kering, normal, dan lembab dengan nilai keanggotaan dari 20 sampai ke 90%. Nah, kemudian untuk pendeklarasian aturan fuzzy, yaitu kita mendeklarasikan rule base, yaitu uh, untuk rule pertama atau aturan pertama yaitu jika suhu dingin dan kelembapan kering, maka kipas akan lambat. Dan sampai dengan R3, yaitu jika suhu normal dan kelembapan normal, maka kipas akan berputar secara dengan kecepatan sedang. Dan kemudian kita melakukan deklarasi variabel output pada kecepatan kipas. Di sini ada 4 jenis kategori, yaitu lambat, sedang, cepat, dan juga sangat cepat. Yang dimana kategori lambat itu ketika berada di titik 20%. Semua aturan aktif memberikan nilai 0, hasil agregasi keanggotaan 20% sampai dengan 0. Dan sampai dengan yang keempat yaitu titik 80% dengan kategori sangat cepat. Hanya aturan 1-2 yang memberikan kontribusi dengan nilai 0,2, hasil agregasi nilai keanggotaan 80% atau sama dengan 0,2. Nah, kemudian ada visualisasi dari proses agregasi. Visualisasi proses agregasi ini jika kita visualisasikan, proses ini akan terlihat seperti ini. Himpunan sedang yang dipotong pada tingkat 0,3 membentuk area trapesium pada rentang sekitar 20-60%. Himpunan cepat yang dipotong
maaf, ini seharusnya himpunan sedang, yang harusnya yang pertama itu himpunan lambat, kemudian sedang, cepat, dan sangat cepat. Ini ada typo. Dan kemudian himpunan sedang yang dipotong pada tingkat 0,3 membentuk area trapesium pada rentang sekitar 50-80%. Kemudian himpunan cepat yang dipotong pada tingkat 0,2 juga membentuk area trapesium yang trapesium pada rentang yang sama tetapi lebih rendah. Kemudian ada himpunan sangat cepat yang dipotong pada tingkat 0,2 membentuk area trapesium pada rentang sekitar 70-100%. Proses agregasi mengambil nilai maksimum dari semua area ini pada setiap titik sehingga menghasilkan bentuk gabungan yang tidak beraturan. Nah, kemudian ada defasifikasi. Defasifikasi adalah tahap terakhir dalam sistem inferensi fasi Mamdani, di mana himpunan fasi hasil agregasi dikonversi kembali menjadi nilai Kris atau tegas yang dapat digunakan sebagai output sistem. Tahap ini sangat penting dikarenakan aplikasi nyata membutuhkan nilai yang pasti, bukan himpunan fasi. Contoh inputnya itu himpunan fasi hasil agregasi dari semua aturan yang aktif. Kemudian proses mengubah himpunan fasi menjadi nilai Kris menggunakan metode tertentu. Kemudian ada output yaitu nilai Kris yang menjadi output atau keluaran dari sistem. Kemudian dilanjutkan dengan yang terakhir yaitu defasifikasi. Metode defasifikasi adalah ada beberapa metode defasifikasi yang umum digunakan, tetapi yang paling populer adalah metode centroid, Center of Gravity atau COG, metode centroid. Metode ini menghitung pusat massa dari area di bawah kurva. Fungsi keanggotaan hasil agregasi ada dua, itu untuk kasus kontinu dan untuk kasus diskrit berdasarkan rumus berikut, yang dimana Y ada bintang atau kali, pangkat bintang atau pangkat kali itu adalah nilai output dari Kris. Keanggotaan adalah derajat keanggotaan titik Y dalam penghimpunan fasi hasil agregasi. Y adalah titik sampel dalam domain output. Kemudian contoh kasusnya ada sebagai berikut. Ketika kita ingin merancang sebuah ruang server, memerlukan pengaturan suhu yang presisi untuk menjaga kinerja optimal server. Sistem fasi dirancang untuk mengontrol daya AC berdasarkan dua input, yaitu suhu ruangan saat ini dan beban kerja server. Nah, untuk rule-nya mirip seperti tadi, ada 4 rule di sini, tapi jika suhu normal dan beban sedang, maka daya akan sedang. Sampai dengan rule keempat, yaitu jika suhu hangat dan beban tinggi, maka penggunaan daya akan maksimal. Nah, hasil agregasi setelah proses implikasi dan agregasi, kita mendapatkan fungsi keanggotaan sedang akan dipotong pada 0,5. Fungsi keanggotaan tinggi dipotong pada nilai maksimum 0,5 itu dari R2 dan R3. Fungsi keanggotaan maksimal dipotong pada 0,2. Nah, kemudian contoh kasusnya di sini ada perhitungan defasifikasi dengan metode centroid. Yang pertama itu membagi domain output menjadi titik-titik diskrit, kita gunakan 11 titik. Kemudian ada nilai keanggotaan setelah agregasi pada setiap titik, contohnya pada tabel berikut. Kemudian hasil dari penghitungan centroid yang dimana kita dapatkan nilainya itu 151 dengan penyebutnya itu 0,9, dan setelah itu yang dimana pembilangnya itu 151 dan penyebutnya 0,9, yang dimana nilai sentroidnya itu adalah hasil dari perbandingan antara pembilang dan juga penyebut, yang dimana hasilnya adalah 52%. Nah, untuk kesimpulan dari output kecepatan kipas berdasarkan diagram defasifikasi sentroid yang telah saya buat, nilai keanggotaan untuk setiap kategori kecepatan kipas lambat tidak aktif karena nilai keanggotaannya itu 0 pas, sedangkan untuk sedang 0,3, cepat 0,3, dan sangat cepat 0,2. Dengan menggunakan metode centroid, perkiraan nilai output akan berada di sekitar 55-60 pada skala 0-100, yang merupakan nilai antara kategori sedang dan juga cepat. Output yang dihasilkan cepat, meskipun nilai keanggotaan sedang dan cepat sama 0,3, hasil akhir lebih condong ke cepat karena adanya kontribusi dari kategori sangat cepat yang menarik nilai sentroid ke arah kanan. Jadi sistem fasi akan menghasilkan output kecepatan kipas cepat untuk kondisi yang diberikan. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan pada materi kali ini, defasifikasi adalah proses mengubah nilai fasi menjadi Kris. Kemudian metode Mamdani menggunakan prinsip min-max dalam proses komposisi aturan. Kemudian ada pada metode Mamdani, defasifikasi dengan sentroid menghitung titik pusat dari area hasil agregasi. Metode Mamdani ini cocok untuk masalah kontrol dengan output yang bersifat kontinu, dan pemilihan metode defasifikasi tergantung pada kebutuhan sistem yang sedang dirancang. Mungkin sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.